Baik, kita sekarang bahas soal nomor 5 tryout kelima gitu ya. Nah, untuk soal nomor 5 itu ada KPK. Nah, kita sudah jelas banget itu diminta banget, tetapi yang diminta cuma faktorisasinya gitu ya. Jadi bukan KPK-nya tapi faktorisasi KPK-nya. Nah, di sini kalau misalkan ada soal seperti itu udah jelas ya diminta KPK ya. Berarti langsung aja kita langsung cari faktor-faktornya atau faktorisasinya. Nah, caranya bagaimana? Kita tinggal gunakan pohon faktor Pak Alman. Kalau ada yang menggunakan tabel gimana? Silakan. Tapi Pak Alman yang akan kita bahas di sini yang menggunakan pohon faktor. Kenapa? Karena kelas 4 kemarin kebanyakan di antara kalian diajarkannya menggunakan pohon faktor. Jadi supaya anak-anak nggak bingung kalau misalkan Pak Alman ajarkan pakai tabel. Jadi udah pakai yang kemarin sudah pernah diajarkan aja gitu ya. Nah, angkanya ada 48 gitu ya. 48. Kita cari pohon faktornya. Nah, 48 kita bagi dengan 2. Berarti ketemu 4 bagi 2 dapat 2, 8 bagi 2 dapat 4. Dibagi lagi dengan 2. 2 bagi 2 itu 1, 4 bagi 2 itu 2. Dibagi dengan 2, 12 dibagi 2 dapat 6. Dibagi lagi dengan 2, 6 bagi 2 berarti dapat 3. Nah, gitu ya. Kita nulisnya nanti dulu. Sekarang lanjut yang 54. Gitu ya. 54 dibagi 2, 5 bagi 2 dapat 2 sisa 1. 1 sama 4 jadi 14. 14 bagi 2 7. Nah, 27 udah tidak bisa dibagi 2. Kenapa? Karena 27 adalah ganjil. Nah, yang bisa dibagi 2 adalah yang genap. Nah, 27 berarti bukan dibagi 2. Lalu dibagi berapa? Dibagi 3. 27 dibagi 3 dapat 9. 9 dibagi dengan 3 dapat 3 gitu ya. Lanjut, kita lanjut ke 63 gitu ya. 63 itu nanti kita bagi dengan 3. Karena kenapa kok nggak dibagi 2? Karena nggak bisa dibagi 2 karena ganjil gitu ya. Nah, 6 bagi 3 dapat 2. 3 bagi 3 dapat 1. Lanjut kita bagi lagi dengan 3 karena ganjil ya, jadi nggak bisa dibagi 2. 21 dibagi 3 dapat 7. Nah, udah selesai ya. Lanjut kita tinggal tuliskan aja. 48 itu sama dengan 2-nya ada 1, 2, 3, 4. Berarti 2 pangkat 4. Dikalikan dengan 3. 3-nya cuma ada 1 gitu ya. Nah, lanjut 54 berarti 2, karena 2-nya ada 1 berarti tinggal tulis saja 2 ya, kali 3, tapi 3-nya ada 3 berarti 3 pangkat 3. Lanjut yang 63. 63 itu 3, 3-nya ada berapa? 1, 2 berarti 3 pangkat 2 dikalikan 7, 7-nya ada 1 gitu ya. Nah, kita cari KPK. Yang dinamakan dengan KPK itu adalah kita tuliskan aja yang kita tuliskan semua angkanya gitu ya. Jadi untuk KPK itu semua angkanya kita tulis dengan pangkat yang terbesar. Ingat, semua angkanya ditulis dengan pangkat yang terbesar. Ada berapa aja? 2, 3, 7 gitu ya. Nah, 2 pangkat terbesarnya adalah 4. 3 pangkat terbesarnya adalah 3. Dan 7 pangkat terbesarnya adalah 1. Maka karena yang diminta jawabannya cuma faktorisasinya aja ya, berarti jawabannya adalah yang D gitu ya. Ingat, biasanya kalau bentuknya faktorisasi itu jawabannya mirip-mirip gitu ya. Jadi harus hati-hati ketika milih. Nah, sekalian kita belajar yang FPB ya. Nah, walaupun kita di situ nggak ada soalnya, tapi kita sekalian yang FPB sambil ingat-ingat. Kalau yang FPB bedanya dengan KPK ya. Kalau KPK itu semua ditulis dengan pangkat yang terbesar. Tapi kalau FPB faktor yang sama aja, tapi pangkatnya yang terkecil. Yang sama maksudnya gimana Pak Alman? Yang ketiga-tiganya ada. Perhatikan. 2 itu nggak semua punya, 63 nggak ada 2 gitu ya, berarti 2 nggak ditulis. 3 itu ketiga-tiganya ada, berarti tulisnya 3.
7 cuma ada yang punya 7 cuma 63, 54 dan 48 nggak ada 7, berarti 3 gitu ya, cuma ada 3 gitu ya, 3 aja. Nah, pangkatnya tadi yang terkecil 3, pangkat terkecilnya 1. Nah, yang mana Pak Amin kok 1? Ya ini loh, yang nggak ada angkanya itu artinya dia pangkat 1. 3 pangkat 1 itu 3, berarti FPB nya adalah 3 gitu ya.